pemilih, berjumpa lagi dengan kami di podcast Ngode, ngobrolin demokrasi, ruang obrolan serius tapi santai yang membahas mengenai hal-hal yang berbau demokrasi dan juga kepemiluan bersama dengan kami Hanik. Saya Nanang. Nah, Hani, Iya. kali ini kita istimewa nih. Kenapa tuh istimewanya tuh? Episode ini istimewa. Kenapa tuh? Karena sekarang ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oh iya. Ya. Kita kan juga masih muda ya hitungannya. Iya, kalau kita sendiri muda. Iya, Tapi betul, kalau betul. yang kedatangan bintang tamunya ini nanti, kita akan terlihat tua, Hani. Enggak lah, kita masih berjiwa muda, Mas Nana. Iya. Dan sekarang ini, Hani, musimnya lagi pancaroba. Jadi kita harus pinter-pinter jaga kesehatan ya. Iya, Termasuk nanti minta tips-tipsnya juga bagi bintang tamu kita ini. Karena ini relatif lebih muda dari kita nih. Kesehatannya juga relatif lebih mereka mungkin prima. lebih prima daripada kita ya. Iya. Mas Nanang suaranya seksi-seksi bindeng gitu. Ini karena saya juga lagi terserang influenza ya, teman pemilih. Siapa tahu abis influenza bisa jadi influencer. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin langsung kita undang aja kali ya Mas Nanang bintang tamu kita. Siap. Ini adalah 4 orang CPNS KPU Kota Salatiga. Oke, kita most panggilkan. welcome Silakan. untuk teman-teman CPNS. Silakan boleh masuk. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Bentar nih, kita geser dulu ya. Geser lagi nggak apa-apa Mas Nanang? Udah nggak bisa saya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat ya? Oke, mungkin langsung kenalan aja kali ya biar teman-teman pemilih ini bisa tahu kita ngobrol sama siapa. Iya, betul. Dari mana dulu ini? Dari sana aja. Halo teman pemilih, kenalin saya Vina. Hai Vina. Nama panjangnya Afina Vinka Kinanti. Saat ini bertugas di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Oke. Jabatannya apa? Pada saat melamar formasi. Ya, penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Kalau asal kotanya dari mana? Asalnya dari kota Depok. Hai. Oh, iya sih Ratu Depok ya. Oke, selanjutnya. Halo, nama saya Ataya. Sekarang saya bertugas di Lihat kamera. partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Kalau di formalnya di SK-nya saya itu penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oke, asalnya dari? Saya besar di Semarang. Kalau kecilnya berarti di mana tuh? Di Semarang juga. Oh, sama aja ya. Kayaknya nggak perlu dijelasin juga ya. Oke, lanjut Mas Nanang. Oke, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Dudi Setiawan. Pada saat ini bertugas di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Jabatan saya yaitu staf penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Kalau asalnya Mas Dodi dari mana? Kebetulan saya asli Salatiga. Asli Salatiga, berarti warlock ya? Iya, betul. Kalau misalkan nanti teman-teman yang dari luar kota mau ini keliling Salatiga bisa diantarin Mas Dodi? Bisa. Oke, lanjut mungkin langsung ke Mas, siapa namanya? Oh, nama saya Agung Haryuditya. Jabatan saya penata kelola sistem dan teknologi informasi. Sekarang saya berada di subbagian keuangan umum dan logistik. Oke. Asalnya dari? Asalnya dari Semarang. Berarti tetanggaan sama ayah, teman kecilnya ayah? Ya bukan sih. Semarang tuh luas ya Mas? Iya, Semarang tuh luas, lebih luas dari Salatiga. Iya, jelas, nggak salah. Iya. Namanya siapa? Pak Jayeng, Pak Jarot. Kalau panggilannya Pak Jarot lah. Jarot ya. Iya. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Pak Jarot. Pak Jarot Widya. Parah nih Mas Agung nih. Iya, kenalan lagi, maaf. Nanti kenalan lagi ya sama kasubagnya ya. Oke. Ya itu tadi, Ani, ternyata di Salatiga itu kalau dibandingkan dengan kabupaten lain justru malah relatif lebih banyak. Apanya? CPNS-nya. Oh iya, CPNS. Kirain apanya Mas Nanang? Soalnya punya kita tuh semua serba kecil. Karena yang lain itu rata-rata 3, 2 kayak gitu. Aku malah nggak terlalu tahu nih. Kemarin aku habis ngecek pengumumannya. Rajin banget ya Mas Nanang. Iya dong. Rajin nggak ada kerjaan. Rajin. Oke. Mungkin kita gali-gali lebih dalam lagi ya Mas Nanang ya. Boleh. Teman-teman ini sebelum jadi CPNS di KPU Kota Salatiga
sebelumnya ngapain aja kegiatannya? Mungkin ada yang udah pernah kerja, punya pengalaman kerja, atau ada yang fresh graduate gitu, mungkin bisa dijelaskan Nggak siapa harus surut ya. Ya, siapa dulu Siapa yang yang mau mau menjelaskan? jawab nggak duluan? Silahkan. apa-apa. Oh, Ya. siap. Silahkan Mas Agung. Oh ya. Kalau saya dulu pengalamannya habis kuliah itu langsung ke perkebunan kelapa sawit, tapi ke bagian administrasinya, bukan di bagian manjat kelapanya, kelapa sawitnya itu. Ngapain? Ngapain Mas Agung di perkebunan kelapa sawit? Administrasi itu ngapain? Maksudnya fotokopi, ngapain gitu? Ya lebih ke itu di depan komputernya aja, lebih ke ngurus dokumen, Oh, ngurus ya gitu. kayak Excel gitu. Emang lulus kuliahnya tahun berapa Mas Agung? Pas COVID pokoknya 2021 kalau ya 2021. Oh, 2021. Terus langsung kerja ke perkebunan sawit. Ya habis COVID sih harusnya kan karena kan keluarnya kan nggak bisa, masih ada apa namanya Oh, waktu masih ada ini ya, dulu tuh masih restriksi, apa sih namanya bahasa Indonesia? ya itulah pokoknya. Iya, masih ada ini ya, pembatasan ya Iya, dulu ya. setelah itu kan pembatasan selesai ya itu baru nyari kerja, dapatnya Iya. di situ pengalamannya. Saya ini jadi merasa agak tua Mas Nanang. Apa tuh? Mas Agung 2021 udah baru lulus kuliah, saya udah masuk KPU. Sama dong aku juga. Iya, kan kita Iya. seangkatan ya. Iya. Oke. Iya. Mau ini lanjut ke yang lain dulu kali ya. Iya, ya lanjut aja. Heeh. Siapa dulu? Siapa Siapa lagi? lagi? Yang cewek dulu? Ya, silahkan. Aya dulu. Kalau saya itu pernah di Telkom. Telkom tuh maksudnya Tel- kuliah, kerja. Kerja di Telkom Oh, kerja di pernah, Telkom. terus di BNI juga pernah, Hmm. terus yang paling terakhir sebelum di KPU tuh di pemerintah Kota Semarang Oke. sambil freelance jadi data analis juga. Oh, itu masing-masing berapa lama itu? Yang di Telkom berapa Waktu di lama? Telkom itu setahun, BNI setahun, terus kalau di Pemkot Semarang itu 4 tahun. Oh, terus CPNS ini daftar yang pertama kali atau udah beberapa kali? Daftar pertama. Daftar pertama Daftar. langsung Pinter keterima ya. Luar Langsung jadi biasa. CPNS. Aku lebih Makasih. penasaran sih. Kan di sebelum-sebelumnya itu kan ini ya, bisa dibilang keren-keren banget lah di Telkom, di BNI. Terus tiba-tiba nyasar ke KPU tuh motivasinya apa gitu? Karena yang 2 pertama itu yang di BUMN itu kan internship, jadi belum pekerja tetap. Yang di pemerintah Kota Semarang itu juga sebagai non ASN kan waktu itu. Jadi karena saya tipe orangnya yang apa ya, tidak suka yang cepat-cepat. Tidak cikas. Maksudnya Maksudnya ya, gimana? slow living, Oh, easy oke. gitu. Jadi daftar KPU karena banyak aja sih waktu itu formasinya. Oh, karena banyak formasinya ya. Waktu kenapa dulu daftar KPU? Oh iya, karena butuh kerjaan kalau saya. Jelas itu. Oke. Sorry tadi potong, lanjut. Kalau saya sendiri, pengalaman itu pernah internship di Mahkamah Konstitusi, terus juga pernah di Polres Kota Tangerang Selatan, terus juga pernah di perusahaan swasta di Departemen HRGE kurang lebih selama 1 tahun. Oke, itu itu yang magang di konstitusi waktu masih kuliah atau udah lulus? Waktu masih kuliah, sekitar semester 5 kayaknya. Oke. Aku lebih penasaran ke yang di Polres itu ngapain aja nih? Di Polres itu ditempatinnya kan di... Tangkap orang? Enggak. Oh, enggak. Di apa ya, aku cantumin sih di LinkedIn aku, terus ada surat pernyataan telah menyelesaikan internship juga, itu di bidang kayak nyiapin pelatihan buat anggota-anggota polisi gitu, sertifikasi segala macem. Emang Vina tuh lulusan apa sih? Lulusan Ilmu Hukum UIN Jakarta. Iya. Hai UIN Jakarta. Hai Arafah. Rafah ya, betul. Oh, Rafa adiknya ini ya. Komika. Iya. Stand up comedy. Ya, Mas Nana kan juga Enggak, bukan. Terus lanjut ya. Oke, lanjut. Kalau untuk saya sendiri, pengalaman kerja itu belum punya karena waktu masuk KPU itu saya fresh graduate. Tapi untuk pengalaman magang, saya itu pernah di Pengadilan Negeri Salatiga selama 6 bulan. Ngapain aja tuh Mas selama ini PN Salatiga itu? Kebanyakan lihat sidang sih, Oh. sama mungkin register perkara, sama membantu paniteranya. Ini kan fresh graduate nih. Lulusan dari mana sih kalau boleh tahu? Yang keras jawabnya.
Saya lulusan dari Universitas Negeri 11 Maret. Hai Pak UNS. Jamal Wiwaha. Udah ganti ya sih? Oh, udah ganti ya. Udah ganti. So akrab banget Mas Nanang. Aduh, catatanku ketutup nih. Gimana? Oh iya. Oke, kita masuk ke pengalaman pekerjaan yang sekarang nih. Kan teman pemilih di rumah ini kan awam banget ya dengan pekerjaan KPU. Mereka cuma taunya adalah KPU itu ngurusin pemilu. Nah, tapi kan mereka nggak tahu tuh di KPU tuh ada jabatan apa aja, seperti yang tadi teman-teman udah sebutkan. Mungkin teman-teman bisa menceritakan nih, job desk kalian tuh apa di KPU? Siapa mau duluan? Boleh. Jadi selama berapa ya? 5 bulan ya? 5 bulan ini Iya. di KPU saya itu job desk-nya menyusun SK, baik SK KPU atau sekretaris, terus mengelola JDIH KPU Kota Salatiga, terus sama kan setiap Kamis itu ada kajian rutin Kamis suatu, kadang bikin berita sama kadang juga jadi talent di konten KPU. Oke. dan Mungkin ini JDIH. teman pemilih itu belum tahu nih, JDIH itu apa sih Mas Doni? JDIH itu jaringan dokumen lupa Iya, informasi iya. hukum. Wah, benar. Masih kurang. Kira apa Mas Nanang? Jaringan, dokumentasi, dan Oh. informasi hukum. Oh, iya. Dokumentasi. Iya, oke. Ada lagi yang mau ini menjelaskan pekerjaannya apa? Mungkin yang jabatannya berbeda nih, yang jabatannya berbeda. Kalau saya di Parmas SDM paling sering itu jadi asisten produksi gitu. Kalau pernah lihat Mbak Hani di Aspro, guys, Nostalgia Aspro. Pemilu dan episode ngode lainnya itu aspronya saya gitu. Terus administratif, terus ya pasti surat keluar itu, terus sama ya bagian administrasi lainnya gitu. Kalau yang dan jadi talent juga pernah, betul. jadi talent juga pernah. Dia juga pernah jadi talent JDIH. Yang Ya. kawaii itu ya. Iya, kawaii banget. Kiowo. Gitu. Oke, tapi sejauh ini menyenangkan ya? Menyenangkan sih, saya jauh banget beda sama pekerjaan sebelumnya. Oh, oke. Itu ditahan dulu, nanti Oke. dijelasin nanti. Oke, yang lain dulu. Yang lain? Jabatannya bisa sama tapi pekerjaannya bisa beda. Vina, coba gimana? Kalau dari saya itu notulensi beberapa rapat dan kegiatan termasuk Kamis sesuatu juga yang diadakan setiap hari Kamis, terus bikin berita acara, pleno segala macam, terus pernah juga jadi talent di JDIH KPU Kota Salatiga. Oh, tapi Parmas belum nih. Apa tuh yang belum? Ini belum pernah jadi talent Parmas. Ini Jadi next jadi talent ya. Ini bukan talent, ini bintang tamu. Oh, beda ya. Berdiri di depan kamera sendiri gitu nanti. Oke, siap. Tapi Hani tadi kan beberapa Dodi sama Vina dia bilang sering ikut Kamis Sesuatu. Mungkin teman pemilih belum tahu kan Kamis Sesuatu. Jadi Kamis Sesuatu itu adalah kajian divisi hukum yang dilaksanakan oleh divisi hukum KPU provinsi ya, teman pemilih. Jadi kita mengkaji beberapa perselisihan hasil pemilu yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Gitu ya? Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya Mas Agung silakan. Kalau saya sendiri sih lebih ke administrasi, lebih ya ke dokumen-dokumen aja. Terus juga terkadang kalau Selasa itu ada acara ngopi asli, ikuti itu. Terus apa lagi? Iya. Asli itu apa? Ngopi asli itu membahas tentang biasanya logistik, terus logistik habis pasca pemilu. Jadi kita itu bagaimana mengurus misalnya dokumentasi seperti itulah ya. Oke. Tadi kan udah menjelaskan nih pekerjaan kalian masing-masing. Menurut kalian tuh apa yang kalian kerjakan sekarang ini jauh banget nggak sih sama latar belakang pendidikan kalian atau malah latar belakang pekerjaan profesional kalian sebelum ini? Ada nggak yang mau duluan jawab? Ada yang mau siapa jawab duluan? Kalau secara pribadi, kalau secara pendidikan sih masih agak jauh sih. Kalau saya kan lebih dulu kan ke software engineering, lebih ke pembuatan software.
Tapi sekarang itu lebih ke administrasi, lebih seperti itulah. Jadi ya agak jauh. Tapi kalau secara pekerjaan sih tidak jauh. Kalau yang dulu di sama-sama administrasi ya. iya dulu. Jadi nggak terlalu canggung juga sih. Ya. Gimana yang lain? Yang lain yang mau menjawab? Kalau aku sih selaras sih alhamdulillah karena kuliah ilmu hukum. Oke, siap. Masya Allah. Kamu lebih cantik loh. Ya ampun, sih kamu juga lebih cantik. Enggak lah, aku kan laki-laki. Kalau aku sendiri karena kuliahnya di ilmu hukum, terus pas kerja kemarin juga di intern di MK, terus di Polres, terus habis itu kerjanya juga di bidang HR, jadi bersinggungan dengan produk-produk hukum. Gitu. Oh, jadi relatif lebih linear ya? Iya, betul Oh, sekali. Oke. Kamu dulu waktu kuliah pasti punya dong mata kuliah yang paling kamu sukain. Itu kira-kira nyambung nggak sama pekerjaan sekarang? Kebetulan aku ngambil peminatannya hukum bisnis. Jadi kalau di KPU kan kepemiluan. Jadi kita Oh, jadi maksud kamu mau membisniskan surat bukan suara? gitu. Siapa Wah, tahu dia bisa jadi penyedia, parah dia, Mas. heeh. Nggak, dia jadi penyedia nanti. Oh ya Kan nggak boleh, bisa. nanti konflik kepentingan. Oh iya, Nggak lupa, boleh. sorry. Oke. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Kalau dari dulu di Pemkot Semarang sih 11-12 kan ya, kan sama-sama institusi pemerintahan. Cuman kalau di KPU kan punya kulturnya sendiri, punya apa ya, set template-templatenya sendiri Iya, gitu. betul. Jadi belajarnya di situ sih. Tapi karena udah ada pengalaman, kayak transisinya juga relatif lebih mudah sih kalau di aku. Oke. Nah, ini kalau dari sisi fresh graduate, dulu sebelum kuliah atau pas kuliah pernah nyambi kerja nggak? Kebetulan enggak. Oh, ya, berarti magang aja ya sebelumnya ya. Oke, silahkan diceritakan. Kalau menurut saya selaras ya, kan saya juga lulusan ilmu hukum dan dulu itu dapat mata kuliah legal drafting. Iya. Nah, itu tuh sangat berguna banget pas saya nyusun SK Oke. KPU, SK sekretaris gitu. Oke. Ini mungkin agak ini ya, di luar dari ini ya. Iya, Aku boleh. kayak baru kepikiran mau nanya. Pernah ini nggak punya pengalaman jadi penyelenggara pemilu sebelumnya? Entah jadi KPPS atau jadi PPS KPPK. atau di pemilihan apa? Desa. Kalau di desa itu kan bukan kelurahan nih. Jadi di dia desa ada kan pemilunya sendiri. pemilunya Kades. Heeh. Atau enggak mungkin kan di kampus itu kan juga ada BEM-nya. Biasanya BEM itu kan juga Ah, pemilihan. iya. Mungkin ada yang jadi Ada panitianya panitia gitu. pemilunya kampus. Ada yang pernah? Oh, belum ada. Belum. Oke. Belum ada. Enggak sih, tapi dulu waktu SMA saya di MPK, jadi yang menyelenggarakan pemilos saya itu kan Oke, organisasi. Kalau pemilu yang beneran enggak sih, cuman rumah saya pernah jadi TPS. Oke. Ini sedikit nanya dikit ya. Heeh. Menurut kamu mungkin dia juga ini sih, maksudnya belum mengalami pemilu yang kita selenggarakan sendiri. Mungkin cuman jadi ini, tapi kamu kalau ngelihat secara sekilas nih, pemilos sama pemilu yang sebenarnya tuh beda banget nggak sih? 11-12 sih sebenarnya kalau secara sistemnya hampir logistiknya. Cuman kayak kalau pemilu itu kan kayak miniaturnya. Iya, miniatur pemilu ya. Pemilu pilkada gitu kan. Gitu dong. Oke. Kamu sekali jadi ini panitia itu. Iya, sekali. Selama menjabat jadi MPK ya, iya. Mungkin dari situ sebenarnya tertanam bibit-bibit akhirnya kamu bakal masuk KPU. Mungkin Iya, dari iya. situ ya, bisa jadi. Alam bawah sadar ya. Bisa jadi. Kalau aku dulu pernah jadi panitia pilkades. Oh, di mana jadi- desanya Mas Menang tuh di mana sih? Waduh, nggak usah disebutin. Nanti ke syuting nanti. Ya kan nggak Pada- apa-apa. Siapa tahu nanti Enggak, ada enggak. bantuan-bantuan apa kalau butuh. Oh, nggak usah. Mau Jadi, dibantuin Mas Menang sendiri? sedikit banyak dulu tuh ya tergambar lah. Jadi mulai dari nyiapin surat suara, nyiapin TPS gitu itu udah tergambar. Walaupun dalam lingkup yang kecil gitu. Tapi dia juga sama nggak sih kayak KPPS-nya jumlahnya ada 7, ada saksinya, ada ininya sama juga? Sama Sama juga. persis. Heeh. Oke, jadi beda cuman ini aja kali ya, jumlah pemilihnya sama penyelenggaranya. Jumlah pemilih. Oke. Ini aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kan kalian udah 5 bulan nih sebagai CPNS KPU ya. Ada nggak sih momen yang membuat kalian merasa culture shock? Ada nggak yang bikin kalian mikir,
kok gini banget ya ternyata kerja di KPU. Meskipun sebenarnya pertanyaan ini bagusnya ditanyakan setelah nanti pemilu. Cuman kalau sekarang mungkin ada yang mereka udah culture shock duluan, ada nggak? Siapa aja? Kalau aku tuh kan dari kecil di Jakarta, Depok dan sekitarnya. Jadi mungkin kendalanya di bahasa sih. Jadi bahasa Jawa tuh aku belum dapet logatnya gitu. Jadi kadang masih kurang. Tapi apakah itu maksudnya menghambat banget ke pekerjaan kamu atau enggak? Alhamdulillah enggak, cuma itu bagian Iya. dari culture shock yang aku Iya. alamin. Kan kita kalau kerja juga pakai bahasa Indonesia juga. Iya. Kalau rapat-rapat. Kalau bercanda baru pakai bahasa Jawa. Nah itu kadang aku nggak Mungkin ngerti. celetukan-celetukan kita yang kadang-kadang dia loading. Kan kita selama di sini jangan pakai bahasa Jawa, Mas Anang. Ya lu sih terserah. Gue sih bahasa Indonesia. Kayak lu gitu ya. Iya dong. Oke, lanjut. Ada lagi yang yang mau mau tanya nggak? berbagi pengalamannya? Kok tanya? Kaget gitu. Yang Kok di KPU kayak gini gitu. Kalau menurut saya untuk lingkungan cuaca gitu ya nggak kaget ya, nggak bikin culture shock karena saya ya warlock. Terus kalau untuk budaya kerjanya saya juga belum mengalami hal yang bikin kita bilang kok gini banget gitu, belum. Mungkin pendapat saya ini bakal nanti berubah pas tahapan. Kan udah siap-siap duluan ya apa bakal apa? Lah, belum selesai. Lagi belum. Mungkin nanti pas iya. tahapan mungkin baru berubah berubah ya, pendapat iya. saya. Kalau Mas Agung sekali dari Mas Agung. Kalau secara kultur sih saya tidak ada kultur shock, tapi kalau secara tempatnya itu kaget sekali sih saya, dingin. Oh, ini ya hawanya. Iya, hawanya. Saya tuh iya di Semarang tuh panas. Saya belum waktu awal kesini tuh belum terbiasa, sering sakit saya itu. Sampai sekarang. Iya, sekarang juga agak sakit tapi udah mendingan lah. Ya, ya. Oke, kalau Ayah. Kemarin pas bulan September akhir ya, itu tuh ada yang namanya Coktas. Ya, betul. Nah, itu benar-benar ternyata tuh KPU benar-benar turun ke lapangan. Oh, Itu iya. aku shock juga sih, dan waktu itu juga pernah dimarahin warga. Kenapa dimarahin? Karena kita waktu Coktas itu datangnya tiba-tiba gitu kan, kayak unannounced gitu. Jadi pas datang itu warganya pada shock gitu. Kenapa ada ini gitu? Kita dikira kayak oknum yang aneh-aneh gitu. Iya. Jadi kita waktu datang langsung dimarahin, terus aku buat aku terbengong-bengong aja. Dikira bang plecet apa Iya. Dikiranya kayak orang pakai bahasa Jawa. Oh iya. Sorry. dikira kayak orang nggak bener, padahal udah lengkap nih, udah pakai ID card, udah pakai name tag gitu, dan Justru semakin lengkap atribut kita, masyarakat semakin takut. Ternyata gitu. Tapi sebenarnya pengalaman kayak gitu kita juga sering ngalamin ya. Iya, kurang lebih sama sih. Malah dulu Jadi- kayaknya aku pernah nih. Apa? Baru datang nih kan, kalau dulu bukan Coktas sih, lebih kayak ke coklit ya kalau nggak salah ya. Coklit atau enggak verifikasi keanggotaan partai politik. Itu kan juga kita turun ke lapangan, kita menemui warga-warga untuk mengklarifikasi apakah benar merupakan anggota partai. Nah, kita tuh datang pakai map jinjing yang transparan itu kan. Baru datang kulonwon gitu, udah ditanyain bantuan dari mana Mbak gitu. Dikiranya Kira kita ngasih bantuan. iya betul. Oke. Ya kadang-kadang masyarakat tuh mungkin ya karena memang apa ya, nggak semua informasi tersebar ke masyarakat ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh ngira KPU itu memasukkan nama dia menjadi anggota partai politik gitu. Padahal kita hanya memverifikasi apakah nama yang dimasukkan sama partai politik Betul. itu benar gitu. Padahal kita itu hanya memverifikasi, bukan kita yang memasukkan. Tahu itu gimana ceritanya Iya. bisa di situ. Nanti pada saatnya pemilu nanti teman-teman CPNS akan tahulah dinamika di bawah seperti apa. Terus sebenarnya ini KPU tuh di mata masyarakat sebenarnya belum seterkenal itu Mas Nanang. Oh iya, benar juga ya. Karena mereka taunya cuman kalau pemilu, sementara kan masyarakat apa mikirnya pemilu itu cuma 5 tahun sekali. Iya, benar. Nah, jadinya kayak KPU tuh siapa tuh kadang mereka nggak tahu. Jadi yang menjadi salah satu struggle kita nanti di lapangan yaitu mengenalkan KPU itu sebenarnya siapa dan kenapa kita punya data masyarakat yang sedetail itu. Makanya kita selalu gencar sosialisasi ke masyarakat ya. Betul. Melalui media sosial. Betul. Gitu.
Mungkin tadi bisa dijelaskan dulu Mas Nanang, Coktas itu apa buat teman pemilih yang belum tahu? Oke, Coktas itu adalah kependekan dari coklit terbatas ya, teman-teman. Jadi, ini adalah rangkaian dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap 3 bulan sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi 3 bulan sekali kita selalu memperbarui data pemilih kita, gitu ya. Iya, jadi biar datanya tetap up to date gitu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, Lanjut Mas Nanang. lagi. Ini. Tadi kan udah nanyain soal culture shock, udah pekerjaan kalian juga, tapi pernah nggak sih kalian mengalami kesulitan dengan pekerjaan-pekerjaan kalian sekarang ini? Ada nggak? Menemui kesulitan menemui enggak? kesulitan. Kan Mas Dodi kayaknya menjawab nih. Kalau kesulitan itu kan pasti ada ya. Ya. Tapi kebetulan nggak kebetulan sih. Di sini tuh orang-orangnya sangat membantu kita lah dalam beradaptasi gitu. Jadi kesulitan itu bisa hilang, Bisa ini ya. ternetralisir. Mungkin ada yang ini kali sulitnya lebih kayak ke tiba-tiba pekerjaannya datangnya baru hari ini, deadline-nya nanti malam gitu. Udah pernah nemuin kayak gitu belum? Kalau yang kayak gitu belum sih. Lebih ke kan kita baru masuk, jadi ada beberapa hal yang kita belum tahu. Iya sih. Tapi intinya jangan segan-segan buat nanya ya kalau Betul. ada pekerjaan-pekerjaan yang kalian belum tahu. Oke, ya ada yang lain? Yang lain ada yang punya kesulitan juga? Oh, nggak ada. Udah hebat-hebat banget Mas Nana. Keren, Oh, keren. ada nggak? Nggak ada sih. Sejauh ini tuh belum ada. Mungkin karena masuknya pas post election, Iya. post pemilu, terus jadi dan ini masih quote unquote ya slow gitu kan. Iya, masih slow. Jadi belum ada yang kendala yang bener-bener kayak aku sampai bingung banget gitu. Dan kan selalu ada Mbak Hani yang bisa aku tanyain gitu. Meskipun kadang galak juga. Galak tuh nggak apa-apa Mbak, yang penting kebantu. Kalau misalnya daripada kamu baik sama Peres aku, kamu. Kok kamu nggak terima? Yang bener. Yang di satu bagian sama Mas Nanang tuh siapa? Vina. Ini Vina sama Dodi. Kalian merasa diajarin nggak sama Mas Nanang? Oh ya, tentu tentu diajarin ya. Oke. Gitu. Diajarin kok, Mbak. Diajarin Diajarin. apa? Diajarin yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek nih? Yang bagus-bagus. Kalau ke aku sih ngajarinnya yang bagus-bagus ya. Nggak tahu kalau ke Dodi. Waduh. Jadi kamu kalau manggil aku Dedi ya. Alhamdulillah sejauh ini senior tuh open semua gitu. Alhamdulillah. Berarti kita baik di mata Iya. mereka ya nih ya. Alhamdulillah. Ini udah hampir setengah jam kita nih. Jadi mungkin kita mau pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Kalian sebagai pemuda ya, yang kebetulan masuk di instansi pemerintah yang berkaitan dengan pemilu. Menurut kalian, sepenting apa sih pemilu atau demokrasi di Indonesia? Siapa yang mau jawab duluan? Mas Agung. Kalau menurut saya itu demokrasi dan pemilu itu sangat penting. Karena itu menentukan masa depan kita semua. Oke, korelasi apa mungkin bisa dijabarkan lagi? Kalau kita itu tidak memilih, berarti kita itu tidak tidak mementingkan masa depan kita sendiri. Kalau kita tahu siapa yang dipimpin, berarti kan kita kan juga berpartisipasi, mengetahui itu pemimpinnya itu cocok apa tidak sesuai dengan kemauan kita. Ya jadi kan harus memilih lah setidaknya supaya kita masa depan kita itu kepada pemimpinnya itu cocok. Oke. Ya, betul. Yang penting selaras ya visi misi kita dengan pemimpin yang kita pilih gitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Yang udah Nambah sedikit, betul apa yang dikatakan Mas Agung, dan hak pilih ini kan hak konstitusional warga negara juga ya, yang dijamin Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Jadi ya jangan golput. Oke, jangan golput ya pesannya. Kalau menurut aku penting sih punya pemilu dan punya lembaga yang khusus untuk penyelenggaraan pemilu. Karena satu itu kan pilar demokrasi ya. Intinya demokrasi itu kan partisipasi masyarakat gitu. Yang kedua sebagai kayak haluan gitu. Jadi biar tidak jatuh ke tangan-tangan diktator, fasisme seperti itu. Oke. Oh, Vina nih.
Kalau dari aku, kita sebagai generasi muda rasanya perlu menyadari bahwa suara kita tuh penting banget karena itu menentukan arah bangsa ke depannya gitu. Jadi jangan pernah bilang kita milih siapa juga nggak akan ngaruh gitu. Nyatanya sekecil apapun program kerja yang dicanangkan dilaksanakan oleh pemerintah itu pasti bakal memiliki dampak pengaruh ke kehidupan kita. Jadi harus berani untuk menggunakan hak suara kalian. Oke, keren banget ya. Baru CPNS aja speech-nya udah keren Iya, banget luar ya. biasa. Kalau Mas Anang nih yang udah hampir 5 tahun di KPU, Waduh. speech-nya gimana nih? Kalau Memandang ini gimana? aku ya, emang bener kata Vina tadi, satu suara itu memang sangat berpengaruh. Betul. Gimana kalau suatu saat misalnya di lingkup kecil, kalau di lingkup presiden mungkin selisihnya banyak ya. Misalnya di DPRD gitu. Gimana kalau suaranya itu hanya selisih satu suara? Iya. Dan yang menang ternyata waktu kita golput nih, bukan pilihan kita. Nah, bayangin gimana nyeselnya kita Iya, gitu. betul. Makanya jangan golput ya teman pemilih ya. Sebisa mungkin kalian memilih waktu pemilu. Ya, sama ada Gitu. pesan lagi nih. Apa tuh? Selain memilih nih kita juga harus benar-benar research dulu siapa pemimpin yang mau kita pilih. Oh, bener banget. Iya, karena kan setidaknya kan kita sebagai generasi muda kan masih punya cita-cita untuk diri kita dan juga untuk negara ini. Karena kan ibaratnya kita nafas aja tuh sebenarnya ada pengaruh politiknya nih. Maksudnya Iya, kayak semua keputusan politik itu betul, berpengaruh ke betul. Makanya seluruh masyarakat. sebelum kita menentukan pilihan kita tuh kita harus tahu dulu nih profil siapa yang mau kita pilih, apakah visi misinya kira-kira applicable, apakah kemudian visi misinya selaras dengan apa yang kita cita-citakan gitu. Jadi jangan sampai kita meskipun menggunakan hak pilih juga asal nyoblos, karena apalagi kalau musim money politik ya, Yes, jangan seperti itu ya teman pemilih. Pokoknya jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Kadang uang 50.000, 100.000 itu sangat berarti bagi kita gitu. Iya. Tapi cuman hanya sehari. Hanya sehari. Nanti Dan ketika pilihan kita yang pakai money politik itu jadi, itu akan berdampak 5 tahun ke depan, betul. guys. Gitu ya teman pemilih ya. Tadi sebenarnya pertanyaan pamungkasnya itu kan pesan ya dari teman-teman pemilih untuk Ya, ini boleh pesan secara umum aja. Boleh. Ini pesan-pesan kalian secara umum deh untuk generasi muda kita. Ada siapa dulu? Pesan untuk generasi muda itu jangan ignoran. Jangan ignoran, selalu ulik-ulik pengetahuan baru, selalu sadar akan berita, sadar akan situasi sekarang. Jangan pernah merasa kalau apa yang terjadi sekarang itu nggak bakal punya dampak ke kalian, karena sebenarnya politik itu menyentuh kita semua kok. Jangan sampai golput, jangan sampai ignoran. Ikutlah kalau misalnya ada aktivisme itu ikut gitu. Kalau misalnya itu selaras dengan apa yang kalian percaya itu ikut gitu. Kalau menurut aku sih itu. Oke. Ada lagi Siapa yang lagi? Oh, dia udah request penutup, guys. Ada lagi yang mau ini nggak pesan-pesan untuk teman memilih di rumah? Udah berarti langsung ya, langsung. Oke, kalau dari aku mungkin mewakili teman-teman juga di sini, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Keren, dia udah hafalin 2 hari itu. Dia udah hafalin 2 hari itu kata-kata itu. Udah nyiapin aku. Prepare banget, prepare. Oke. Mas Anang. Oke, kayaknya udah lah. Iya, kita maksudnya kita ternyata sudah sampai di penghujung acara, Mas Anang. Nggak terasa ya udah setengah jam kita bincang-bincang sama teman-teman CPNS. Kalau saya sih ya semoga pekerjaan kalian cocok selama ini dan bisa membantu kita ya di pekerjaan nanti di pemilu-pemilu selanjutnya. Dan ini di post election ini relatif pekerjaannya landai. Tapi nanti siap-siap waktu pemilu nanti bakalan banyak banget pekerjaannya gitu. Iya, semoga teman-teman juga betah di KPU ya. Yes. Semoga betah di KPU Salatiga sih terutama ya, karena KPU Salatiga ini kan meskipun kelihatannya kayak banyak tapi juga sebenarnya masih membutuhkan teman-teman semua gitu. Oke. Gampang kok di KPU Salatiga kalau dibandingkan kabupaten lain itu lebih luas loh. Tadi kan saya sempat bilang nih di KPU Salatiga tuh semuanya serba kecil. Jadi DPT-nya kecil. DPT itu daftar pemilih tetap
Tetap teman-teman. Terus habis itu kecamatannya cuma ada 4. Kalau dibandingin yang lain itu ada yang Jadi kita tuh masih kecamatannya 20 lebih. kita masih terbilang inilah agak-agak santai lah ya dibandingin sama teman-teman yang lain. Oke, gitu aja. Silahkan Mas Senang Oke. closing. Terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan Ngode Ngobrol Demokrasi, dan sampai jumpa di ngode-ngode berikutnya bersama saya Nanang Dan saya Hanik. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye bye.